Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus telah kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga. Para murid tidak melihat Yesus lagi, mereka bersedih, tetapi apa yang mereka rasakan itu diubah oleh Yesus. Perubahan itu karena bimbingan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menggembirakan mereka, sehingga apa yang mereka wartakan dan apa yang mereka berikan tentang pewartaan itu adalah tentang Yesus yang meneguhkan kita sekalian dan juga menyertai mereka dalam karya pewartaan dan juga kehidupan beriman mereka itu diteguhkan dengan semangat dan juga kegembiraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita sebagai umat yang beriman dibimbing untuk mengarahkan hati kita dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena rahmat dari Tuhan itu terus-menerus mengalir kepada kita. Namun itu tidak kita rasakan setiap hari. Ada perubahan mood pastinya, ada perubahan rasa ketika kita menjalani hidup setiap hari. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengingat bahwa Roh Kudus itu menerangi hati kita. Kita perlu meminta rahmat Roh Kudus itu, sehingga kita diteguhkan dan juga mendapatkan rasa gembira itu. Dan itu menjadi antisipasi atau permulaan ketika kita nantinya akan mendapatkan kebahagiaan pada hari terakhir, yaitu ketika kita mendapatkan surga, ketika kita mengalami hal yang penuh kegembiraan. Tentu itu membuat kita semakin bertekun dalam doa, dalam karya, dan dalam setiap pekerjaan kita, sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita mintakan tentunya akan diterima oleh Bapa, karena kegembiraan itu mengantar kita untuk lebih bersyukur dan juga melihat sisi positifnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu pengalaman kegembiraan ini juga dialami oleh Paulus, di mana dalam pewartaannya Tuhan itu mendampinginya, menyertainya, karena banyak orang yang percaya, di mana di Korintus pada saat itu Paulus mengajar sampai 1 tahun 6 bulan. Ini merupakan masa di mana Paulus mengajarkan tentang siapa itu Yesus, bagaimana umat beriman itu melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh iman dan juga melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kegembiraan menjadi awal bagaimana kita melihat terang Roh Kudus itu, sehingga kita pelihara dalam hidup dan kita mendapatkan semangat dalam menjalani hidup setiap hari. Semoga dalam setiap pekerjaan kita sekalian, kita selalu disemangati, walaupun ada tantangan, ada hambatan, itu memberikan pelajaran untuk kita, supaya semakin menyerahkan diri kepada Tuhan dan juga melihat harapan bahwa ada kegembiraan ketika kita melakukan perjuangan yang penuh sakit, yang penuh penderitaan, nantinya akan memperoleh kegembiraan, dan rasanya itu sungguh beda ketika kita melakukan perjuangan dengan hambatan yang menyertai kita, daripada kita tidak merasakan apa-apa, hanya lurus-lurus saja. Di situ tidak ada rasa syukur yang muncul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika hambatan itu membentuk kita, mendewasakan kita, kita akan memperoleh suatu rasa syukur, di mana ada rasa terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan, terlebih bimbingan Roh Kudus. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan rahmat dalam kehidupan setiap hari, tentunya yang kita mohonkan.
Semoga Tuhan memberkati. Amin.